Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime sambar terbaru kali ini, yaitu anime kesukaannya para bocil-bocil. Anime ini bergenre action yang berjudul Tokyo Revenge yang sekarang udah nyampe ke season ketiga. Season yang dari dulu udah dinantikan para bocil-bocil. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di anime episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps tanpa banyak bacot. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Slepeu. Scene diawali dengan memperlihatkan Bapak Takemichi and the gang yang lagi dikeroyok sama geng Tenjiku. Dirinya nampak sangat kebingungan dengan geng Tenjiku yang tak pernah dia dengar. Tak lama nampak seseorang yang muncul dan ternyata itu adalah Kisaki Teta yang berencana untuk memulai insiden Kanto. Entah apa maksudnya. Di sini Takemichi benar-benar tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Kisaki bilang jika dulu dirinya adalah kapten divisi 3 Toman, tapi sekarang dia petugas staf Yokohama Tenjiku. Takemichi makin bingung mengetahui Kisaki telah pindah kelompok setelah keluar dari Toman. Kisaki berencana untuk menciptakan Tomannya sendiri, dan suatu hari nanti Maiki tidak akan punya pilihan lain selain mengakui dirinya. Di tengah Takemichi yang benar-benar dibuat tidak berdaya dengan apa yang sudah terjadi, terdengar suara motor yang mana Hanma memanggil Kisaki karena sudah waktunya pergi. Seperginya Kisaki, muncullah sesosok orang yang merupakan salah satu yang terkuat di Tenjiku, yaitu Kanji Mochizuki. Dirinya yang mengetahui Toman terdiri dari 5 divisi. Apakah 4 lainnya selemah ini? Yang mana rupanya Mochizuki ini membawa Shifuyu yang sudah tepar. Setelah melempar Shifuyu, Mochizuki berniat untuk pergi ke Shinjuku karena mendengar kabar jika teman-teman mereka juga bertarung melawan divisi 2 Toman di sana. Tidak hanya itu, dirinya menyuruh semua anak buahnya untuk menghajar Takemichi and the gang. Mochizuki berniat menghancurkan Toman sebelum Kakucho tiba. Semua kroco Tenjiku pun mulai bergerak mengitari Takemichi. Semua teman Takemichi yang ketakutan. Namun beda halnya dengan Akun yang sok jago melindungi Takemichi agar Takemichi bisa kabur, karena dirinya tidak bisa membiarkan divisi 1 modar di sana. Di tengah itu semua terdengar suara kegaduhan yang ternyata muncul seseorang mengendarai motor dan menabrak semua anggota Tenjiku, dan rupanya itu adalah iblis kembar Meguro, yaitu Smiley dan Angry. Mereka nampak ngegusruk semua kroco-kroco Tenjiku yang ada. Angry nampak menggendong seseorang dan memanggil Takemichi. Baru aja turun, malah ada kroco yang menyerangnya. Angry yang menghampiri Takemichi dengan wajah yang marah. Takemichi tentu terkejut karena biasanya Nahoya atau Smiley selalu tersenyum jika bertemu dengannya. Alasan Angry yang marah itu karena Takuya yang terluka. Dirinya menemukannya tergeletak di jalan. Karena terluka, jadi Angry menyuruh Takemichi untuk membawanya ke rumah sakit. Takemichi pun cuma bisa mengangguk. Dirinya berpikir meski terlihat pemarah, tapi ternyata Angry ini baik sekali. Tak lama, Smiley yang nongol nampak menyeret kroco Tenjiku. Hal itu membuat Takemichi semakin terkejut karena Nahoya atau Smiley yang ia kenal malah ada 2 orang. Rupanya alasan Takemichi yang kebingungan dari tadi itu karena dia tidak mengetahui jika Smiley mempunyai kembaran, yaitu Angry. Mereka berdua adalah kapten dan wakil kapten divisi 4 Toman. Mengetahui itu, Takemichi jadi semakin terkejut karena Mochi yang pergi ke Shinjuku. 2 sajoli ini berniat mengejarnya. Melihat Shifuyu yang babak belur tapi masih bisa berdiri, 2 sajoli ini pun meminta Takemichi dan Shifuyu untuk ikut karena mereka akan menyerang Yokohama Tenjiku. Mereka pun berangkat.
Di tengah perjalanan, si Fuyu yang berniat untuk membalas perbuatan Mochi, namun karena sempat tak sadarkan diri, Engri menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri karena bahkan mereka berdua kalah melawan Mochi. Mereka yang terkejut mendengar hal itu, Engri lalu menjelaskan jika mereka mempunyai sejarah dengannya sebelum bergabung dengan Tauman, tepatnya saat mereka membentuk geng iblis kembar. Mereka sering bertarung melawan geng Kawasaki atau Jugem, bahkan hampir sepanjang waktu. Tidak ada di antara mereka yang bisa menentukan pemenangnya. Si Fuyu nampak kebingungan dengan si dua sejoli yang mengingat kekalahan itu sambil tertawa. Dan karena kekuatan tempur utama Tenjiku sedang sibuk di luar, jadi mereka harus menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerangnya. Dan secara nggak sengaja, melihat dua keroco Tenjiku, mereka langsung berhenti dan menghampiri untuk mencari informasi persembunyian mereka. Tanpa banyak bacot, dua sejoli ini langsung ngegebukin keroco-keroco Tenjiku. Takemichi yang bilang pada si Fuyu bahwa dirinya bertemu dengan Kisaki, yang mana Takemichi yakin jika serangan Tenjiku kali ini Kisakilah yang merencanakannya. Si Fuyu yang sudah terkejut malah dibuat terkejut lagi ketika Takemichi bilang bahwa ada sesuatu yang dirinya sadari, yaitu bagaimana jika dirinya mengubah masa depan, ada orang lain yang juga mengubahnya. Tak peduli berapa kali pun dirinya mencoba, tetap saja gagal. Mulai dari insiden Draken, Kisaki, dan Black Dragon diusir dari Toman, apapun yang dirinya lakukan, masa depan tidak membaik sedikit pun. Meski awalnya si Fuyu sangat terkejut, tapi setelah dipikir-pikir, hal itu juga masuk akal. Takemichi yang bertanya apakah si Fuyu ingat pembicaraan mereka saat di pemandian. Yaitu tentang Maiki yang membutuhkan Kisaki. Takemichi lalu menjelaskan dengan keluarnya Kisaki dari Toman, Maiki mengambil semua kegelapan yang dimiliki oleh Toman. Dan itulah sebabnya Maiki mirip dengan 12 tahun yang akan datang. Hal itu Takemichi anggap sebagai alasan masa depan yang tidak berubah. Tapi itu salah karena tidak mungkin Maiki membutuhkan Kisaki. Takemichi yakin kalau Kisaki sedang mencoba membuat Tomannya sendiri sesuai dengan keinginannya sendiri. Itu artinya Kisaki tetap datang dari masa depan agar dia bisa mengubah Toman sesuai dengan keinginannya. Meski si Fuyu mengerti alasan Takemichi yang kesal, tapi si Fuyu meminta agar Takemichi tidak memasang wajah yang cemberut. Namun jika posisi si Fuyu seperti Takemichi, dirinya juga nggak tahu harus berbuat apa. Yang terpenting sekarang, mereka harus mengetahui masalah mereka dengan Kenjiku. Terlebih jika Kisaki ada di balik semua ini. Jika Kisaki juga seorang pelompat waktu, dia pasti sedang putus asa sekarang. Karena ya dia sudah mati di masa depan. Mendengarnya, Takemichi merasa jika hal itu juga ada benarnya, yang mana berarti Kisaki tidak akan bisa kembali ke masa depan. Dan rencana pertama si Fuyu yaitu memastikan apakah Kisaki benar-benar bisa melompati waktu. Tak lama, Smiley dan Engri yang sudah memodarkan kerucuk Tenjiku akhirnya mengetahui markasnya. Di sisi lain, nampak Mochizuki yang lagi bertarung melawan Mitsuya, Kapten Divisi 2. Baku hantam terjadi dengan seimbang. Mochi nampak makin semangat karena Mitsuya yang lawan yang sepadan. Di tengah itu, Mitsuya dikejutkan dengan kemunculan Haitani Kyodai. Mitsuya pun pingsan dipukul dengan batu oleh Ran Haitani. Mochi pun kesal dengan perbuatan Ran yang seenaknya datang dan mencuri buruannya. Meski begitu, Ran tetap bodo amat dan fokus terhadap misi mereka untuk menghancurkan Toman hari ini. Mitsuya yang udah tepar masih saja terkejut dengan anggota Tenjiku yang berisi Mochizuki, mantan ketua Jugem, bahkan Haitani Kyodai. Dia merasa Tenjiku tak bisa diremehkan. Di sisi lain, di tengah keramaian, nampak kelompok Tenjiku yang dipimpin Shion Madarame yang lagi menghajar habis kroco-kroco Toman. Ryohei Hayashi yang lagi jalan sendirian nampak juga dicegat oleh banyak sekali kroco-kroco Tenjiku yang membawa
membawa senjata. Sedangkan divisi Smiley dan Takemichi yang udah sampai ke persembunyian musuh, mereka nampak dikejutkan dengan jumlah musuh yang sangat banyak. Muncullah seseorang yang kayaknya salah satu dari petinggi Tenjiku. Benar saja, orang ini bernama Kakucho. Kakucho bingung kenapa mereka datang cuma 4 orang saja. Namun, ketika Kakucho melihat adanya Takemichi, seketika dirinya tersenyum dan menyuruh semua kroconya untuk keluar. Setelah tinggal mereka berlima saja di dalam area, Smiley pun maju untuk berduel langsung dengan Kakucho. Kakucho memperkenalkan dirinya yang merupakan salah satu dari 4 petinggi Tenjiku, yang mana dia tuh nggak mau melawan Smiley karena yang ingin dia hancurkan duluan adalah kapten divisi pertama Toman, yaitu Takemichi. Mau nggak mau, Takemichi pun maju. Di sisi lain, Maiki yang lagi di tepi pantai nampak berbicara dengan seseorang yang pastinya kalian udah pada tahu, kecuali si Maiki ini. Yap, seorang ini adalah Izana Kurokawa, pemimpin Tenjiku. Maiki yang nggak menyadarinya cuma bisa menjawab pertanyaan Izana yang Izana ucapkan dari tadi. Izana nampak juga menyukai motor yang dimiliki oleh Maiki. Shin kembali ke Takemichi, yang mana dia kayak ingat dengan Kakucho yang ada di hadapannya. Takemichi nampak sangat terkejut dengan dirinya yang bisa mengalahkan seseorang cuma dalam 1 kali pukulan. Tak lama, Takemichi pun ingat bahwa Kakucho itu adalah teman masa kecilnya yang selalu dia kalahkan. Menyadari itu, Takemichi pun menghampiri Kakucho. Ternyata si Kakucho ini pura-pura kalah terhadap Takemichi karena Takemichi adalah pahlawannya. Kakucho bertanya pada Takemichi seperti apa itu kisah Kiteta. Kenapa dia diusir dari Toman? Alasan Takemichi yaitu karena Kisaki mencoba mengambil alih Toman. Meski Takemichi meminta bantuan Kakucho untuk bertemu dengan Kisaki Teta, namun Kakucho tidak bisa karena sekarang mereka adalah musuh. Dan sekarang Kisaki adalah staf umum Tenjiku yang ada di sisi Izana. Takemichi, dan ya, itulah akhir dari anime Tokyo Revenge season kedua episode pertama. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleep.